Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini Adit yang akan menceritakan tentang lukisan yang di sebelah saya yang ini. Dan ini adalah video kedua saya setelah saya membuat lukisan ini. Jadi lukisan ini berjudulnya Buto Custom. Buto Custom yang menceritakan tentang representasi dari pejabat-pejabat semua. Jadi ceritanya itu dari awal saya di sekolah membayangkan buto rambut geni dari buto perapat. Ada pragalba, rambut geni, cakil, terong. Jadi saya itu sempat membayangkan rambut geni itu saya sedang melukis tentang buto rambut geni. Yang kemudian sayanya itu membayangkan buto itu kayak pejabat. Jadi saya itu pada dasarnya membayangkan buto rambut geni yang kemudian ada pejabat di depannya. Dan saya pada dasarnya itu membuat lukisan ini sudah cukup lama. Bukan cukup lama, seminggu lah. Tapi dari kategori ini saya membuat buto itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi di paling kanan itu ada buto lizard, tapi saya panggilnya Brandon. Dan kemudian dia itu sedang memegang orang yang lagi di juggling. Jadi itu sebenarnya arti dari di juggling itu apa? Dia itu mempermainkan orang. Jadi dia entah itu dimanipulasi, entah diprovokasi, entah dimainkan. Dia itu mempermainkan orang. Ibaratnya itu kayak, bukan ibarat, dia itu kayak bos yang dikasih perintah. Dan habis itu dia dapetin perintah, kemudian dikasih ikutin perintah gitu aja, tapi lu nggak tahu niat asli dia itu apa. Lu cuma jalanin doang. Padahal selama mengerjakan itu lu nggak sadar tuh dari di belakang tuh dimainin. Dari awal tuh lu tuh dimainin kawan. Dan habis itu ada yang kemudian buto yang ungu. Buto yang males yang di sebelah buto Rex ini. Nanti buto Rex saya ceritain. Tapi jujur ini salah satu yang favorit sumpah. Dari semua ini saya ngebuatnya ini yang masih mending. Pada dasarnya tuh masih mending. Dan kemudian ada buto yang males. Pegawai worker. Itu maksudnya apa? Maksud dari pegawai worker, dan dia pakai, ya dia tuh kayak ibarat pakai jas yang silver dan habis itu pakai dasinya hijau. Tapi maksudnya apa dari ini? Dan dia bawa kemudian dia megang bus, yang dimana dia lagi megang bus. Dia itu artinya males untuk bekerja, males untuk bergerak, males untuk ini. Dia segala-galanya males. Jadi di buto itu, dan kemudian ada di yang paling kiri, nah yang hijau, yang buto yang sedang backflip, itu buto lizard juga, tapi bedanya tuh dia ini punya, yang buto yang lizard yang kanan tuh dia punya nama, kalau yang ini enggak. Lu boleh nganggapnya psychic lah, sampingan. Tapi dia itu ceritanya dia itu sedang backflip. Apa arti dari backflip itu apa? Jadi dia itu arti dari backflip, dia sedang menghancurkan sawah. Ini sebenarnya sawah yang isinya padi, ladang beras lah. Jadi ladang padi itu yang waktu tadi ini dia lagi backflip, dia kemudian itu hasilnya udah hancur. Maksudnya itu apa? Itu usaha, maknanya itu usaha sia-sia, kesia-siaan yang nggak ada ujungnya. Maksudnya effort yang useless yang gue bilang. Jadi maksudnya itu effort. Jadi orang sudah menanam padi, udah susah payah nanam padi, ujung-ujungnya ya gini, hancur. Sebenarnya setiap buto itu punya kategori. Kalau yang hijau itu lizard, itu kemaknaan dari kategori tingkah, orang yang banyak tingkah. Yang merah itu arti dari yang kategori kemarahan, dan yang ungu kemalasan. Rata-rata yang ungu itu malas, kategori malas semua.
Jadi yang di bagian bawah Butorex ini, nah arti yang di tengah ini, buto yang waktu ngobat itu sebenarnya masih mending. Karena gini, arti dari Butorex ini apa? Butorex ini sebenarnya orang yang kayak tipikalnya tuh preman sama pegawai orang, mau siapapun. Dia mau sama siapapun tuh dia preman, di mata orang tuh dia preman. Dia mau mainin orang, dia dimainin orang, dia memaksakan orang. Ya kayak kalau lu nggak lakuin ini mampus. Dan itulah kenapa dia kayak tipikalnya tuh dia bawa sword, dia bawa pedang blade. Karena dia ngangkat orang dan dia bawa blade. Yang dia bawa blade kemudian ngangkat orang, itu sebenarnya dia tipikal orangnya itu pemaksa. Tipikal orang pemarah tuh maksa dia. Tipikal orang yang memaksa. Kenapa? Dia mau pakai kekerasan ke orang pun agar dia mendapatkan yang dia mau. Dapatkan yang dia mau. Dan ini kebanyakan itu adalah representasi dari pejabat. Representasi dari pejabat. Dan di bawah ini ada 3 lagi, buto elektrik, stylus, tapi di bawah stylus, ikan, dan juga, dan saya nggak, sebenarnya tuh saya mau nganggap ini buto bebek. Soalnya bener ya, waktu ngebuat itu saya pakai ini bebek saurus, atau saya nyebutnya dedak saurus buto, dedak saurus, dedak saurus buto. Ya boleh nganggapnya gitu lah. Jadi dan yang di bawah ini sebenarnya ada buto yang malas tadi. Oh ya, hampir ketinggalan. Buto yang ungu malas ini yang dia pakai jas, yang dia pakai dasi, kemudian pakai jas putih, itu sebenarnya dia pakai jas putih, dasi hijau sama jas putih, itu artinya. Dan dia bawa mobil bus yang dia mau lempar, bukan dilempar ya, kayak udah dihamburin aja lah. Kalau dilempar mah dia kalau udah males banget baru dilempar. Maknanya itu apa? Orang bekerja setiap hari, entah kapanpun, dia itu nggak ada excitement. Kenapa? Karena dia nggak ada hal yang menarik dalam menarik. Bagi dia itu nggak ada bagi orang hal yang berterus-terusan itu bukan masalah nggak baik, itu lambat laut itu akan basi kawan, bukan masalah nggak enak. Yang justru yang ngebikin enaknya itu karyanya sendiri. Kalau ini beda cerita. Kalau dia terus-terusan itu aja orangnya, ya orangnya males akan gitu. Dan kemudian yang di bawah Butorex ini apa? Ini dedak saurus buto. Ya nganggapnya tuh bukan ini ya, tapi nganggapnya kayak Daksaurus. Soalnya waktu ngelihatnya itu kayak ini, kayak bebek, kayak dinosaurus burung, tapi kayak burung sebenarnya, tapi kok burungnya cumpun. Jadi ya udah nganggapnya dedak butosaurus. Jadi baru sekarang ya. Dia ini apa? Dia tuh sama kayak yang kategori mager, tapi dia tuh bedanya gini, mager, males gerak, dia tuh males gerak. Jadi bedanya tuh kalau yang dia pakai pejabat jas silver sama jas hijau itu dia tuh males bener, males apapun. Kalau ini dia cuma males gerak. Padahal dia tuh ini masih pintar, masih apa, cuma dia malas geraknya itu. Malas geraknya itu. Ini pada dasarnya tuh saya ngebayangin kok desa atau sekitaran desa pegunungan, bukan desa atau kota yang itu waktu itu langsung didatangin sama buto itu dihancurin karena alasan tadi, banyak tingkah kemarahan, kemalasan. Tapi ini Pak, saya itu bisa melihat arti dari itu, kayak itu sebuah scene. Dan kemudian ada ini, bedanya apa? Dia ini sebenarnya sama kayak Butorex, tapi dipanggilnya dia itu The Flaming Rex, disebutnya Buto Flame Rex. The Flame Rex.
Dia ini representasinya dari apa? Bos itu dia itu ibaratnya kayak bos yang baru datang ke pegawaian karena dia keseringan ketemu sama orang penting sampai lupa dia sama dirinya sendiri karena keseringan ketemu orang banyak, dan jadi kayak yang orang-orang yang dia selalu andalin tuh kayak nggak berguna. Padahal dia itu di pegawai dalam yang dia selalu andalkan itu dia manggil dia. Cuma karena dia keseringan ketemu orang luar, jadi dia sampai nggak begitu ingat, dan jadi dia nyalahin orang yang itu, orang-orang pegawainya. Jadi dia itu ibaratnya kayak bos yang hanya mentingin ya status dia, kayak dia tuh nggak tahu dia tuh ibarat dia tuh kayak orang yang nggak tahu isi dalamnya kayak apa. Dia tuh ibarat kayak orang yang nggak tahu isi dari permasalahannya itu apa, padahal dia yang nggak peduli. Nah itu karena bisa lihat dari orang yang berlima ini langsung sama bos. Nah sama bos itu karena dianya tuh malah karena marah karena pegawainya tuh nggak males, dan itu kenapa rambutnya api dan mukanya kayak T-Rex. Itu jadi itulah kenapa dipanggilnya The Flame Rex, Buto Flame Rex. Jadi dan ketiga buto ini dan ada sisa 3 lagi, dan yang di bawah ini ada buto elektrik, buto stylish, dan buto macho man, buto macho, dan kemudian ada buto ikan. Lu boleh nyebutnya bahasa kerennya inilah buto torpedo. Jadi maksudnya dari ketiga sisa buto ini. Jadi kalau buto elektrik, dia tuh artinya dia tuh menyerap, dia tuh kayak ini. Dia tuh kayak power bank yang dia tuh sedang mengabsorb semua listrik yang ada di kota, yang orang akan berharap kalau misalkan diabsorb dia akan langsung bisa ini. Jadi masyarakat akan bisa terasa nyaman, padahal dia mengabsorb semua listrik itu ya buat diri dia sendiri, buat jadi powerful. Nah padahal rakyatnya nggak diuntungin. Dan kemudian ada di sebelah ini, yang ada di sebelah ini itu ada buto machoman, yang ada buto machoman. Jadi dia tuh sangat orang yang tipikal, dia tuh orang yang stylish, orang yang sangat mementingkan gaya, sangat penampilan. Tapi dia tuh nggak tahu yang dihantam dia itu, dan dia alasan kenapa dia posting begini, dia itu terlalu mementingkan estetika sampai dia nggak tahu apa yang dia lakuin itu apa. Ketidaktahuan, yaitu apa? Dia sedang mementingkan gayanya, penampilan, tapi dia nggak tahu yang dia hantam itu adalah kereta. Yang dihantam itu kereta, tapi dia nggak tahu. Dan jadi selanjutnya ini ada tiga. Jadi di sini ada sisa 3 buto lagi yang ada merepresentasikannya dari pejabat. Ada buto elektrik, buto stylish, dan buto torpedo. Jadi buto elektrik ini dia itu lambangnya apa? Jadi dia tuh masyarakat berharap bahwa dia mengabsorb listrik ini untuk power plant, untuk dia jadi supply. Jadi supply elektrik bagi masyarakat supaya senang. Padahal bukan. Dia itu mengabsorb semua listriknya itu buat diri dia sendiri, buat jadi powerful. Dan kemudian ada buto stylish. Jadi maksudnya dia ini apa? Buto stylish itu dia sangat mementingkan penampilan, estetika, tapi dia sampai lupa apa yang dilakukan dia ini tidak sesuai. Yang dia lakukan ini itu salah. Itu ada dan itu simbol dia dia posisinya begini sangat kaya, tapi dia menghantam kereta. Itu dia artinya dia terlalu mementingkan estetika, dia terlalu mementingkan penampilan sampai dia lupa kalau orang itu bahwa dia itu melakukan hal yang salah.
Dia itu bukan karena dia sengaja, dia memang nggak tahu. Dia nggak tahu. Jadi yang dia hantam, dia mementingkan gaya dia, tapi dia ngehantam kereta. Itulah dia merepresentasikan lambang ketidaktahuan. Dan terakhir ada buto torpedo. Buto torpedo ini dia itu merepresentasikan dari jika orang itu sudah melakukan sesuatu yang keren dan dia melakukan hal yang berbeda dari orang, bagi dilihatnya itu kita melihat malas dia itu melakukan hal yang beda. Kita itu melihat dia orang yang berbeda. Tapi dia itu tipikal orangnya jika dia sudah masuk itu dia akan ikut-ikutan. Sama kayak orang pejabat. Dia itu kalau misalkan dia itu nggak mementingkan dia sendiri, dia justru malah mementingkan orang lain. Padahal dia itu malah justru nanti nggak punya ciri khas sendiri, nggak punya ciri. Jadi itulah ketidakhasannya itu. Tapi saya jelaskan sekali lagi tentang buto stylist. Jadi buto stylist itu dia tipikal orang yang sangat mementingkan estetika, sampai dia lupa tentang dia itu sangat orang yang mementingkan estetika. Tapi dia itu lupa kalau yang dia hantam ini kereta. Jadi dia waktu pose keren begini tapi dia menghantam kereta. Dia itu orang yang dia itu nggak sadar kalau misalkan orang yang dia hantam tuh kereta. Sama kayak orang, dia itu sama kayak tim. Ini dikasih perintah dan ini dikasih perintah untuk ngelakuin itu, tapi orang asli dalam bosnya sendiri nggak tahu mau yang dilakuin dia itu apa. Dia itu justru malah ngandang kereta. Dia itu sangat terlalu mementingkan estetika, terlalu menampilkan penampilan sampai dia nggak bisa sadar kalau dia itu ngantem kereta. Begitulah. Dan ini di sebelah buto branded ini apa? Ini adalah presentasi dari chaos. Jadi semua yang ada di sini, jadi itu kayak seperti scene dari begini, kemudian ditunjukin begitu. Ibaratnya kayak itu sebuah chaos. Rumah kota dihancurin sama ini. Ya karena tadi 9 sifat buruk dari pejabat buto ini. Tapi kenapa judulnya buto custom? Karena biasanya buto itu kan dia sifatnya serakah ini. Karakternya tuh harus rasa kayak buto hijau, enggak. Saya justru butonya itu agak di custom dengan sesuai yang saya mau. Buto Rex, Flame Rex, Lizard, Torpedo. Padahal ini ikan aslinya. Mecha Robot Power Plant. Dan habis itu Buto Daxaurus. Padahal ini aslinya saya itu nganggapnya bebek. Dan pejabat yang pakai dasi yang mau megang-megang bis nggak tahu kenapa, karena dia saking malesnya itu. Ya itu tadi. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin berkomen, silakan komen dan kasih like dan banyak-banyak kasih like. Nanti kalau ada lukisan baru lagi saya akan review. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.